Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di video insight yang ke-11. Nah, di video insight yang ke-11 ini saya akan membahas tentang eksplorasi pemaknaan. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang eksplorasi pemaknaan, mungkin saya akan membahas apa aja sih nanti yang akan kita singgung, mungkin ya kita singgung dan kita perdalami. Jadi di dalam video insight ini saya akan membahas yang pertama adalah review. Kemudian kita akan membahas tentang gerakan dan arah mata, dan juga ntar kita akan membahas tentang eksplorasi pertanyaan filter delesi. Nah, yang pertama dari review dulu. Jadi di dalam review ini kita harus memahami ya pertama yaitu dimensi psikologis dan konseling. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu dimensi psikologis dan konseling itu apa, jadi dimensi psikologis dalam konseling ini adalah salah satu dapat dikatakan adalah faktor yang mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan konseling yang berhasil gitu. Nah, di dalam dimensi psikologis dan konseling ini mereka terbagi atas 4 kunci keberhasilan, yaitu pertama dimensi harapan, kemudian ada dimensi dari faktor klien, lalu adanya dimensi dari Vipatusratek atau filosofi patologi strategi dan teknik, dan yang terakhir adalah aliansi terapeutik. Nah, di dalam dimensi psikologis ini faktor klien itu mempunyai persentase yang cukup besar, yaitu 40%. Nah, kita langsung lanjut aja. Lalu di sini selain kita membahas tentang dimensi psikologis, kita tadi sempat mereview dimensi psikologis. Di sini saya akan mereview kembali tentang pendekatan humanistik eksistensialis dalam konseling. Nah, perlu teman-teman mengingat kembali bahwa pendekatan humanistik dan eksistensialis ini mempunyai keterkaitan yang cukup erat, dan hal ini nyatanya tidak bisa dipisahkan di dalam materi konseling humanistik ini. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu humanistik itu apa, jadi humanistik itu adalah pendekatan yang dipercaya oleh para ahli bahwa manusia itu mempunyai potensi, manusia itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Lalu untuk eksistensialis adalah pemahaman yang diberikan oleh para ahli bahwa manusia itu ya mereka pasti kan mengalami sebuah kejadian atau musibah atau peristiwa-peristiwa yang penting di dalam hidupnya dia. Nah, di sini manusia itu dipercaya bahwa mereka itu bisa merefleksikan dirinya, seperti keberadaannya, kemudian jati dirinya dan sebagainya. Nah, hal ini dipercaya oleh para ahli karena dengan menggabungkan dua pemahaman ini diharapkan ya para maksudnya yaitu manusia ini ya bisa menjadi lebih mandiri lagi. Kemudian manusia ini karena mereka mempunyai pribadi yang unik, nah mereka itu bisa diharapkan bisa memilih dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Itu mungkin untuk review. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang eksplorasi dan penggalian pemaknaan. Nah, di dalam eksplorasi dan penggalian pemaknaan ini kita menyangkut pautkannya dengan seorang konselor. Nah, konselor ini pasti harus mengeksplorasi dan menggali pemaknaan apa yang mau disampaikan oleh konseli. Nah, pastinya kan seorang konselor itu mempunyai metode atau teknik-teknik yang berbeda-beda ya. Nah,
Salah satunya mungkin dari Carl Rogers dan juga Fritz Perls. Nah, kalau Carl Rogers ini dia mengeksplorasi dan menggali pemaknaan konseli itu melalui refleksi perasaan dan juga melihat dari parafrase yang dilakukan oleh konseli itu dari Carl Rogers. Kemudian kalau dari Fritz Perls sendiri, eksplorasi yang dia gunakan adalah dia sangat memperhatikan terhadap komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, maksudnya dari ungkapan, kemudian dari gerakan tubuh atau mungkin dari mata itu. Fritz Perls ini sangat menekankan sekali gitu, untuk mengeksplorasi dan menggali pemaknaan yang ada pada diri konseli. Oke, selanjutnya ketika membahas mengenai eksplorasi dan penggalian pemaknaan, di sini kita akan memfokuskan kepada eksplorasi yang dilakukan oleh Fritz Perls. Nah, Fritz Perls tadi kan dia dikatakan Denny mempunyai mempunyai penggalian pemaknaan itu yang berhubungan dengan verbal dan verbal. Nah, di sini Gestalt juga Gestalt ya. Fritz Perls yang menciptakan teori Gestalt ini juga mempunyai kolaborasi dengan NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Jadi NLP ini atau program sistem syaraf dan otak melalui bahasa. Nah, mempunyai peranan yang cukup penting nantinya untuk mempunyai peranan yang cukup penting untuk metode yang dilakukan oleh si Fritz Perls ini. Jadi Fritz Perls ini menganggap bahwa pemaknaan kejadian itu dianggap sebagai masalah. Misal contoh kejadian seseorang ini mengalami pengalaman yang buruk terhadap ular karena ia melihat atau ia mengalami bahwa dia itu misalnya orang ini terkena bisa dari ular atau mungkin racun dari ular gitu. Dan nyatanya hal ini akan perasaan tersebut gitu kan, perasaan yang ia dapatkan dari indera yang dirasakan oleh dia itu nanti akan informasi itu akan diterima kepada otak, kepada neuro. Nah, nanti di dalam neuro ini nanti hal tersebut nanti akan membentuk sebuah pemahaman atau pemaknaan. Misalnya karena dia terkena bisa gitu, dan itu mungkin mengalami trauma yang berat sama diri seseorang ini nih. Nah, nanti ketika ia bertemu dengan ular lagi, ia pasti akan takut atau akan mungkin akan histeris terhadap trauma yang dialaminya gitu. Lalu setelah kita lewat dari dari teori Gestalt ini, lalu di sini juga Gestalt dari Fritz Perls ini dari teori Gestalt ini juga memfokuskan kepada pengecekan pemaknaan lewat gerakan mata. Nah, nyatanya hal ini juga pada subtopik ini juga Peter Jong itu juga mempercayai bahwa Peter Jong ini mempercayai bahwa kalau sebuah makna
yang kita lakukan gitu. Sebuah maksudnya gerakan mata itu akan apa ya, setiap bentuk atau komunikasi kita itu akan terlihat dari gerakan mata. Nah, seperti hal ini dikatakan oleh Peterion seperti ini. Jadi, bahasa yang kamu gunakan mempengaruhi proses internal orang lain, terutama pengelolaan pikiran orang yang tersebut. Lalu, menurut Peterion juga, maka untuk memastikan orang lain mengakses proses internal yang melibatkan pengelolaan pikiran tertentu, dalam pemaknaan yang mereka berikan, bahasa yang kita gunakan perlu dikatakan dengan tepat dan jelas. Dan gerakan mata dan arahnya tidak menciptakan pengalaman internal, tapi merefleksikan dan mengindikasikan proses informasi neurologikal internal diri. Karena otak dan sistem saraf bekerja sebagai sebuah sistem yang holistik. Nah, jadi memang kalau dilihat dari dilihat dari praktiknya mungkin ya. Nah, gerakan non verbal ini mempunyai hal yang mungkin dikatakan pengaruh yang cukup besar di dalam mungkin di dalam sesi konseling atau mungkin di dalam misal kalau kita itu berbincang satu sama lain, dimana gerakan mata ini maksudnya nonverbal ini nih, gerakan nonverbal ini salah satunya dengan gerakan mata ini mempunyai perasaan yang tertentu gitu, perasaan internal tertentu yang mungkin tidak bisa dikatakan atau diucapkan oleh verbal gitu, oleh mungkin dari ungkapan kita langsung. Nah, oleh karena itu kita harus melatih nih menyadari gerakan mata. Lalu bagaimana sih caranya? Jadi caranya ini ya bisa dikatakan cukup unik ya, karena di sini ada berbagai bentuk. Kalau kita kalau kita berbicara sama orang, di sini kita bisa melihat nih, misal orang ini apakah dia itu berimajinasi atau dia itu mengingat sesuatu apa yang ia pikirkan. Contoh kalau dari dari pandangan kita ketika kita ngobrol sama orang, kalau kita melihat ke atas kiri itu dapat diartikan bahwa kita ini sedang mengingat kembali apa sih yang misalnya kejadian apa yang pernah kita alami, namun mungkin kita agak lupa ya. Jadi di sini kita untuk mengingat kembali, misalnya mengingat ulang tahun kita, atau mengingat kembali kejadian masa lalu yang menyenangkan, itu kita akan melihat ke sebelah kiri atas. Kemudian jika kita berimajinasi atau misalnya kita mengada-ngada misal dalam berbicara, itu hal tersebut akan terlihat misal kalau kita ketika berbicara kita akan melihat ke kanan atas. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sih, kayak sebelah kiri tengah sini, kemudian ada kiri bawah, lalu ada kanan atas, kanan tengah, dan juga kanan bawah. Itu juga nyatanya ya mempengaruhi apa sih yang sebenarnya pengen ia katakan dan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Nah, itu mungkin dari arah gerakan mata. Jadi dari arah gerakan mata kita langsung lanjut aja ke filter pemaknaan Deleuze. Jadi Deleuze ini sangat berguna dalam mengurangi pemaknaan yang tidak dianggap penting supaya tidak terlalu dipikirkan. Terkadang kan kita ini pasti mempunyai pemaknaan yang berlebihan gitu,
Yang berlebihan mungkin teman-teman tahu ya, bahwa kalau yang berlebihan itu berarti hal yang mungkin tidak harus dipikirkan tapi dipikirkan gitu. Jadi hal yang tidak perlu ya malah dilakukan gitu. Nah, di sini filter pemaknaan delesi ini ya sangat sangat penting supaya tidak terlalu dipikirkan, tetapi seringkali dalam kehidupan ya seringkali dalam kehidupan sehari-hari yang dilupakan adalah hal-hal yang memberdayakan. Nah, itu seringkali ya mungkin yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Terkadang kita hal-hal yang penting kita sering banget lupa, tetapi hal yang tidak penting itu seringkali ya kita pikirkan gitu. Dan hal ini nyatanya akan membuat fokus kita menjadi tidak memberdayakan gitu. Maka biasanya kalau dalam sesi konseling ya konselor itu harus memfasilitasi konseling untuk mengeksplorasi pemaknaan kejadian yang terlupakan atau tidak dianggap penting karena keterbatasan indera dalam menangkap informasi. Lalu di sini juga ada berbagai bentuk nih. Jadi di sini di dalam delesi ini juga ada berbagai bentuk sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah simple deletion atau mungkin delesi yang sederhana. Jadi delesi sederhana ini adalah mengklarifikasi bagian dari pesan yang tidak lengkap. Contohnya kata-kata menyakitkan. Nah, di sini bisa nih. Jadi kayak siapa yang berkata menyakitkan atau kata yang menyakitkan itu yang seperti apa? Ini kemudian bagian apa yang dari kata tersebut yang terasa menyakitkan. Jadi buat teman-teman tidak tahu, jadi sini konselor ini bisa nih kayak membantu konseli itu dengan bantuan dari demikian. Ketika konseli ini menerima kata-kata menyakitkan ya, seorang konselor ya bisa nih kayak mengatakan bahwa siapa yang berkata menyakitkan, kemudian kata menyakitkan itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada perbandingan delesi atau comparative deletion. Jadi sini konselor ini mengklarifikasi pembanding yang tidak disebutkan. Nah, misal konselor ini mengalami bahwa mata kuliah konseling humanistik lebih mendingan. Nah, sini konselor ini harus menekankan mata kuliah konseling humanistik ini lebih mendingan ini dalam hal apa dibanding sama mata kuliah yang lain. Kemudian apa sih kriterianya yang mungkin dianggap oleh konselor itu bahwa mata kuliah konseling ini lebih mendingan. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Lalu ada bentuk delesi yang lain, yaitu ada unspecific verbs dan juga lack of referential index. Jadi kalau unspecific verbs itu jadi mendetailkan kata kerja atau kata benda yang tidak spesifik. Contohnya, kamu tidak peduli padaku, itu yang dikatakan oleh konselingnya. Di sini konselor harus menekankan bagaimana spesifiknya aku tidak peduli. Nah, kalau enggak begini misalnya, aku merasa bosan melihat anjing itu misalnya. Nah, di sini ya konselor harus menekankan kenapa, hal apa sih yang membuat kamu bosan melihat anjing itu. Jadi di sini konselor itu ya menekankan apa sih makna apa yang sebenarnya mau diucapkan oleh si konselor ini. Jadi itu salah satu bentuk delesi yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir adalah lack of referential index, yaitu mendetailkan subjek yang dimaksud dalam kata-kata yang diucapkan. Jadi misalnya semua pria sama aja misalnya. Nah, di sini konselor bisa nih kayak menanyakan, maksudnya pria yang mana yang maksudnya
pria itu emang sama aja ya, karena bukannya ayah kamu itu adalah pria. Nah, itu bisa tuh konselor itu menanyakan hal tersebut, atau seperti ini. Jika orang mengatakan bahwa tidak, kalau konselor ini mengatakan bahwa tidak ada orang yang peduli pada dirinya, nah konselor bisa nih menanyakan kembali bahwa siapa sih yang tidak peduli, apakah semua orang tidak peduli. Nah, itu salah satu bentuk delesi yang terakhir, atau ya yang bisa dilakukan oleh konselor kepada konseli. Lalu jika um, disimpulkan bahwa pada video insight ke-11 ini saya mendapatkan mendapatkan pandangan bahwa sebenarnya kita itu bisa melakukan bukan sebagai konselor juga ya, sebenarnya kita sebagai manusia, menurut saya kita bisa menemukan pemaknaan dalam diri kita. Sebenarnya kita dari pembelajaran ini saya sadar bahwa sebenarnya kita nih bisa loh untuk menemukan pemaknaan di dalam hidup, di dalam diri kita. Tetapi pada dasarnya kita tuh nggak pernah bukannya nggak sadar, tapi mungkin kita ini kurang peka terhadap diri kita, karena kita tidak merefleksikan diri kita lebih mendalam lagi. Mungkin dari video ini juga saya juga belajar bahwa ya saya harus lebih mengenal diri saya sendiri gitu. Saya lebih mengenal diri sendiri, dan saya harus mengenal dari sikap saya, terus dari tindakan saya. Ya hal ini ya mungkin ya dianggap sepele sih mungkin sama orang lain, tetapi nyatanya hal ini ya mempunyai pengaruh yang cukup besar gitu terhadap diri kita, termasuk diri saya juga ketika saya melakukan hal tersebut gitu. Jadi oleh karena itu ya kita harus lebih mengenal diri kita lebih baik lagi. Kemudian kita harus mengenal setiap tindakan kita, misal dari pemaknaan dari diri kita, kayak bahasa verbal dan non verbal. Ya sebenarnya hal itu ya dilakukan ya untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk menjadi pribadi yang lebih kongruen, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk diri sendiri dan bisa membantu orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu mungkin untuk video insight yang ke-11. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Saya Andro dan saya mengucapkan terima kasih. Bye bye.